Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Laisa Lestari. Kali ini aku mau ceritain bagaimana pengalaman aku ketika aku disuruh besti aku buat jadi MC di acara lamaran dia. Hamin satu aku dikasih tahu bahwa besoknya itu aku harus jadi MC, dan itu dadakan banget. Tahu kan dadakannya tuh gimana sih siklusnya, kok sampai bisa sih aku dijadikan MC tanpa pengalaman gitu. Jadi tuh ceritanya tuh di akhir Februari aku dihubungin sama teman aku tuh, besti aku, tapi aku nggak ada respon. Terus kemudian di awal Maret besti aku tuh ngubungin lagi di chat gitu, "Lalu kamu gimana sih?" gitu, "kok di chat gak bisa dihubungin dari akhir Februari kemarin?" gitu. Terus akhirnya ya udah, kenapa? Dia mau ngadain acara lamaran. Aku kaget kan ya, kok tiba-tiba banget gitu. Langsung, oh iya, masa iya besti aku lamaran secepat ini gitu. Tapi alhamdulillah kalau udah dapet jodohnya. Dia ngasih aku tanggal itu, ngasih aku tahu tanggal itu, sekaligus dia bilang, aku sekaligus mau ngebooking make up kamu. Wah, serius nih gitu, mau minta di make upin di acara lamaran kamu gitu. Iya, soalnya aku cocoknya sama make up kamu gitu. Kalau make up orang lain nggak terlalu cocok. Kalau di wajah aku lebih merasa aku cantik, pede kalau di make upin sama kamu. Satu sisi kan aku juga mau pemula kan ya sebisa-bisanya gitu kan, baru merintis juga. Tapi nggak tahu kenapa besti aku tuh setiap ada acara itu sukanya minta di make upin sama aku. Dia udah terlalu percaya gitu sama make up aku karena kelihatan natural. Nah, awalnya kan dia mau booking mua tuh, ya mau booking make up, tapi ternyata beberapa hari kemudian dia bilang kalau maaf Yolel, gak jadi aku booking make up kamu gitu. Terus soalnya ternyata di sini tuh udah satu paket sama dekorasinya, muanya tuh udah dikasih gitu, satu paket sama dekorasinya. Jadi nggak enak kalau cuma ngambil dekorasinya aja, padahal aku udah cocoknya sama kamu, udah sama BST aja ya nggak apa-apa gitu. Mungkin dia ngerasa sungkan atau gimana. Nah, ceritanya itu dari bermula mau booking mua, mau booking make up aku, tapi ternyata malah jadi ke MC, aku disuruh MC. Nah, acaranya itu kan tanggal 13 April. Di tanggal 11-nya itu atau hamin 2 hari sebelum acara, aku tuh dikasih tahu itu pagi-pagi, dikasih tahu kalau, "Lel, aku mau minta tolong gitu. Besok kamu nginep di sini ya, mau sekalian aku jadikan kamu MC di acaraku gitu." Terus aku bilang kayak, "Hah? Serius nih aku dijadikan MC?" Aku bilang, "Aku nggak pernah loh jadi MC yang lamaran gitu sebelumnya. Aku pernah dulu jadi MC emang, tapi beberapa acara gitu. Tapi kalau untuk lamaran aku belum pernah sama sekali. Mungkin perdana banget aku nge-MC di acara sahabatku, MC lamaran gitu. Jenisnya berbeda ya, karena itu jenis semi formal. MC lamaran itu berbeda, dia itu semi formal. Jadi kayak tetap serius, ciptakan suasana agar tetap hangat. Jadi agak lucu tapi nggak lucu-lucu amat, tetap kondusif gitu, tapi nggak kaku-kaku amat. Nah, itu namanya semi formal. Nah, biasanya acara-acara seperti itu yang dilakukan ketika acara kumpul keluarga, seperti halnya ini, lamaran ini. Kayaknya besok pas hari H itu aku kan disuruh nginep, aku nggak bisa nginep tuh, soalnya aku ada urusan lah di rumah, jadi aku nggak bisa nginep. Aku ngerasa aku nggak bisa bantu, dimintain tolong aku nggak bisa bantu, jadi nggak bisa bantu banyak. Udah deh, mau aku MC-in, tapi aku bisanya formal, gimana dong, aku tanya gitu kan. Langsung dia bilang kayak, "Aku pengennya yang kayak gini." Aku tanya, "Ya seperti apa?" Aku minta rundown acaranya, terus dia kasih garis besar gitu, kayak di screenshot gitu, rundown MC lamaran ya secara garis besar, ya standarnya seperti itulah. Terus aku dikasih tuh, dikirim. Habis itu aku baca, sekilas aku baca dan aku pahami, oh oke, seperti ini. Terus dia kasih aku link TikTok. Nah, di situ tuh ada kayak lucu-lucuannya gitu. Terus aku kayak mikir, aduh, aku nggak bisa ngelucu, aku kan orangnya nggak bisa ngelawak ya, aku orangnya tipe orang yang serius gitu. Terus kemudian disuruh lucu-lucu, aku takut garing, aku angkat tangan, aku bilang kayak, "Kayaknya aku nggak bisa deh kalau lucu-lucuan, karena selama ini aku jarang jadi kayak lucu-lucuan nge-host gitu. Kalau nge-host itu ya pasti ada temennya, cuma beberapa kali lah nyoba jadi host gitu, tapi kan ada temennya gitu, ada lawan mainnya, jadi kan aku nggak ngerasa garing, jadi lebih enteng aja." Tapi di sini tuh aku nggak ada temennya. Aku tanya, ternyata dia
yaudah kamu doang Lel gitu. Terus aku diamanain sendirian, terus aku mikir, wah kalau Gading gimana, aku kan bukan tipe orang yang suka humor kan, maksudnya ya suka humor tapi aku nggak suka, nggak bisa ngelucu gitu, nggak bisa ngelawak. Nggak lama dia bales, ya udah deh kata ayah, nggak apa-apa deh Lel, kamu ini aja, nanti nggak usah jadi MC, terus temenin aku aja sama sahabatku yang lain gitu. Nanti pas keluar kamu temenin ya gandeng, biar aku nggak tegang. Iya, langsung aku mau, oke gitu. Nah di tanggal 12 Aprilnya tiba-tiba tuh pagi-pagi tuh besti aku ngechat lagi, bilang kamu jadi MC ku ya Lel, jadi ya maaf ya gitu. Terus aku kayak mikir, hah serius nih jadi gitu, langsung iya loh. Kenapa, kan aku tanya gitu, kenapa dadakan banget batinku ya, batin aku kan kayak kok dadakan banget gitu. Kemarin kan harusnya udah mau aku preparein tapi kan ternyata nggak jadi tuh, kok sekarang disuruh lagi. Terus dia bilang di situ tuh di sekitar rumahnya itu MC-nya tuh rata-rata bapak-bapak udah tua-tua, jadi dia itu kurang tertarik gitu, dia pengennya yang agak modern-modern lah untuk kekinian zaman sekarang. Terus satu lagi lucunya tuh apa, dia tiba-tiba bilang katanya tuh ini semua karena bunda gitu. Lah kok bisa, ini MC-nya gimana, kan orang-orang pada mikir gitu ya langsung. Terus bunda itu tiba-tiba bilang kayak gini, Leli aja gitu, Leli suaranya bagus, enak kalau nyanyi. Bunda itu terbiasa dengerin aku kalau nyanyi, kayak agak aneh aja tiba-tiba disaranin aku jadi MC atas dasar suaraku bagus. Bunda sering dengerin aku nyanyi, terus suaraku kayak penyiar radio katanya gitu. Lah aku kayak mikir, beneran nih, perasaan nyanyi sama jadi MC itu dua hal yang berbeda ya kan, nggak semudah itu ya. Apalagi gini loh, kadang MC semi formal sama MC formal aja udah beda kan. Itu kalau orang jago public speaking pun kalau nggak terbiasa nge-MC itu ya bakal takut gitu, karena itu suatu hal yang berbeda, alurnya udah berbeda. Banyak juga aturan-aturan, banyak juga yang perlu dipelajari gitu. Apalagi aku cuma modal, aku pernah nge-MC ya cuma acara kecil-kecilan gitu doang, itu cuma sekali dua kali. Terus tiba-tiba disuruh nge-MC acara lamaran yang aku belum pernah lakuin sebelumnya, ini perdana banget. Jadi kayak serius nih, atas dasar aku cuma nyanyi suaraku bagus sama kayak mirip penyiar radio doang, aku tuh udah disuruh jadi MC dadakan ya, tolong. Tuh kayak deg-deg banget sumpah. Nah dari situ aku kayak mikir, aku kan kayak tahu ya, maksudnya chatnya kan nimbun tuh. Terus aku kayak pas siangnya itu aku baru bales, terus aku jadi MC-nya udah deal nih, langsung iya aku ya udah, aku minta susunan acaranya ya gitu. Terus aku dikasih ini gambaran yang secara garis besar seperti apa gitu. Lantas dia bilang acara aku simple kok Lel gitu, acaranya kecil-kecilan, jadi nggak seheboh itu. Makanya sebenarnya nggak pakai MC, tapi kok gitu banget kalau nggak pakai MC gitu, kok kayak nanti nggak terkontrol kondisi di sana. Jadi makanya kepengen pakai MC, cuma ya irit budget mungkin ya. Jadi lebih diutamakan yang nikah aja nanti seperti apa. Jadi untuk lamaran sederhanakan, kemudian ya punya temen dimanfaatin mungkin itu. Lucu banget ya aku ini, ya Allah. Sebenarnya aku nervous banget nih, ini pengalaman pertama, jadi aku kayak bisa nggak sih aku menguasai situasi di sana nanti di lapangan gitu. Terus akhirnya ya udahlah, berani aku coba, toh hitung-hitung bantu Besti kan ya, karena aku kemarin nggak bisa bantu, ya udah aku terima tantangan ini. Malam harinya itu baru sempet banget cari naskah MC, skrip MC gitu untuk acara lamaran. Aku baru bisa belajar itu jam berapa ya, jam 11 malam kayaknya. Itu aku baru luang waktu aku. Terus kemudian aku coba scroll YouTube, satu sisi sinyal aku juga terkendala gitu. Akhirnya aku scroll YouTube sebisanya. Aku coba lihat-lihat beberapa 1-2 video contoh cara pembawaan MC lamaran, terus beberapa contoh MC lamaran, skrip MC lamaran. Nah, di situ aku gabungin, kemudian aku simak, aku pelajari, dan aku tulis, aku catat tuh. Aku catat sebisa mungkin dari step by stepnya aku catat. Itu kurang lebih selama berapa ya? 3 jaman kayaknya aku nyatet itu.
aku nyatet sambil aku pelajari, sambil aku baca beberapa kali, nggak perlu aku hafalin, cuma aku baca, oh nanti di part ini aku seperti ini, aku kasih bercandaan seperti ini, terus aku mau selipkan pantun juga, terus aku mau selipkan tanya-tanya juga, nanti pokoknya secara gambarannya aku catetin, sama gimana cara ngomongnya juga aku catetin. Nah, untuk menjadi MC yang profesional, berusaha menjadi MC yang profesional padahal belum profesional banget. Pengalaman pertama juga di waktunya yang mepet itu, selain belajar, selain memahami dan selain mempraktekkan juga sendiri di rumah, aku berusaha buat catat itu serapi mungkin biar aku nantinya tidak belepotan, karena itu aku sebenarnya butuh untuk mempelajari jadi MC itu butuh waktu yang lama ya, butuh jam terbang juga, nggak bisa 1-2 jam gitu langsung jago gitu, gak mungkin. Makanya aku lebih memilih untuk aku catetin poin-poinnya, aku catetin tersendiri, terus cara bacaannya, kata-katanya gitu aku juga catetin tersendiri, aku bisa. Nah dari situ aku teringat waktu dulu aku pernah jadi MC, aku pernah punya tatakan yang kayak kotak gitu, walaupun ujungnya ya nggak apa-apa deh, yang penting ada tatakan gitu. Itu aku nggak sempet buat ngedit gitu yang ada namanya ini MC, itu MC gitu. Ya udah deh, yang penting ada tatakannya gitu. Jadi tatakan yang lama gitu aku pakai lagi. Karena aku suka banget nyimpen kenangan-kenangan. Jadi ya siapa tahu nanti butuh lah. Ternyata sekarang butuh, walaupun ujungnya polosan seperti yang nanti aku tampilkan beberapa cuplikan ketika aku lagi nge-MC. Nah, terlihat di situ polosan banget, yang penting ada tatakannya. Biar nggak kelihatan semerawut aja dipandang orang. Aduh. Panas enggak? Jiwa kita rasa kayo. Kemudian aku memutuskan untuk aku segera istirahat karena besok pagi aku jam 7 ceritanya harus udah disuruh ke sana buat temenin dia make up, karena dia make upnya jam 7. Mungkin mau ngobrol-ngobrol, dia bilangnya kan tegang banget ya, awalnya aku disuruh nginep tapi aku nggak bisa nginep. Habis subuhan itu aku chatting ke dia, tapi ternyata dia online, alhamdulillah ya. Aku minta data nama panjang dari kedua calon, dari pria dan juga wanita, kemudian orang tua calon mempelai yang pria dan juga wanita, terus kedua juru bicara dari pihak pria dan juga pihak wanita, pembaca doanya siapa, pembacaan ayat suci Al-Quran apa enggak gitu. Nah, untuk yang data-data seperti itu harus benar-benar kita tanyakan yang detail, terus kita cross check apakah ini data udah benar gitu. Kalau sampai nggak benar kan nggak lucu ya, kita mau menyebutkan nama bapak atau nama ibunya ternyata salah gitu, mendingan ditanyakan, minta datanya yang sebenarnya. Terus juga nggak lupa alamatnya. Nah, alamat dari mempelai si wanita, calon mempelai si wanita itu juga alamat dari calon mempelai si prianya. Untuk susunan acaranya itu kita kasih tahu ke pihak sahabatku itu, aku kasih tahu, terus kemudian dia cross check, iya udah betul. Nah, baru kita oke. Dia kan mintanya nggak ada pembacaan ayat suci Al-Quran, jadi aku coret adanya pembacaan doa nanti dibacain sama Pak ini. Jadi aman lah pembacaan doa di belakang. Semuanya sudah terstruktur sesuai dengan daftarnya. Kemudian aku tanya lagi terkait proses penyematan cincinnya nanti seperti apa. Dia mintanya waktu keluar nanti dikasih kayak seru-seruan gitu, mau dikasih kayak seru-seruan. Terus aku bilang cukup ditutup mata atau gimana? Iya itu ide bagus. Dia bilangnya gitu, oke ditutup mata nantilah gitu. Terus nanti ceritanya itu kayak dari pihak sana, dari pihak pembicara laki-laki itu menyampaikan maksud tujuannya, terus dari pihak pembicara perempuan menerima kedatangannya, kemudian nanti diserahkan kepada pihak perempuannya. Nah, si perempuan kemudian didatangkan, kemudian si pihak laki-laki itu aku utus buat
mengutarakan secara pribadi tujuannya datang kemari seperti apa. Kemudian dari pihak perempuan langsung menjawab langsung. Rencananya kan seperti itu ya, tapi ternyata kita nggak tahunya waktu di acaranya, di hari H acara, ternyata sebelum acara dimulai, sebelum pihak rombongan laki-laki datang, ternyata ada banyak request juga yang dadakan juga. Nah, itu yang mungkin kita harus bertindak seprofesional mungkin ya, persiapkan alat tulis juga, mau nanti dicoret-coret dimasukkan ke sebelah mana gitu. Ternyata dari sahabat aku itu pengennya dirubah lagi waktu dia mau keluar itu mau dibikin lebih heboh, yaitu kayak ada kelir atau kain gitu yang ditutupin biar nanti pihak calon mempelai laki-laki menebak nih, ini siapa sih calonnya atau bukan gitu. Kayak dibikin rame-ramean aja, asik-asik gitu, improvisasi sih. Tapi ya diuji coba banget sih mental kita, karena itu improvisasi pas hari H ya, jadi nggak direncanakan sebelumnya, jadi kayak nervous banget sumpah. Dan PR yang paling terasa berat itu apa, karena dari pihak calon mempelai laki-lakinya nih, pacarnya sahabatku ini adalah tipe orang yang pemalu, jaim, dan juga orang yang gengsian gitu. Sahabat aku bilang sendiri kayak gitu, emas itu gengsian, jadi kamu harus bisa mengolah emas nih biar bisa ngomong, biar bisa asik, biar bisa enjoy. Nah, itu tantangan buat saya tersendiri untuk bisa membuat suasana itu lebih hangat, nggak cuma dari keluarga tapi juga dari si calon mempelai prianya itu biar nggak tegang-tegang amat, biar bisa mau ngomong, soalnya dia pemalu banget. Aku bahagianya tuh ternyata aku bisa gitu, walaupun ini perdana pertama kali, ternyata aku bisa bikin suasana hangat dan sampai orang ketawa-ketawa juga beberapa kali, terus orang asik juga ngerespon apa yang aku omongin, semua mata terpandang mengarah ke arahku, berarti aku bisa membuat semua mata itu tertuju kepadaku, berarti aku sudah menganggap diriku di pertama ini, perdana ini berhasil. Apalagi ketika aku sudah berani mengambil resiko, mengambil tantangan itu, sehingga si pihak calon mempelai laki-lakinya itu sudah berani berbicara, berani berspeaking, berani bercanda, dan enggak tegang, berani enjoy. Nah, itu benar-benar tantangan yang sudah terrealisasikan dengan sukses sih menurut aku. Ya, cukup menjadi hal yang menegangkan bagi diriku sendiri. Aku sampai bilang sama bestie aku, kamu yang mau lamaran tapi aku yang ikut tegang nih ceritanya gitu. Soalnya aku dapat tugas nih, aku kan pengennya cuma ya udah nemenin doang gitu, lebih santai. Tapi ternyata malah aku dikasih tugas, dijobin gitu, dikasih job. Aduh, ya nguras tenaga banget, sampai aku nggak bisa tidur karena terlalu deg-degan, tapi aku berusaha buat mengolah rasa deg-degan itu. Untung aku tipe orang yang emang sebelum acara itu aku deg-degan, tapi kalau udah memulai aku ngomong, kalau udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rasa deg-degan itu hilang seketika gitu. Jadi kayak makin enjoy, terbawa suasana aja. Sebenarnya untuk perdana aku nge-MC ini, nge-MC semi formal ini di acara lamaran itu cukup berat bagi aku, tapi aku mencoba untuk mengambil tantangan itu, dan akhirnya berhasil. Aku bangga akan diriku sendiri karena sudah berani mencoba dan sudah sukses dengan hasil yang cukup memuaskan untuk di acara pertama ini. Bahkan sampai teman-teman aku tuh sama beberapa ibu-ibu tuh bilang kayak, habis ini nanti kamu jadi MC ya gitu, semoga aja kamu dapat job gitu. Ya aku aminin aja, walaupun sebenarnya mungkin gak sih gitu. Tapi yang diaminkan dulu kan ya, siapa tahu. Katanya udah berhasil kok, udah cukup bagus, lebih dari KKM lah kalau misal ujian gitu. Tantangan terkait hambatan juga waktu aku pertama kali jadi MC ini, mungkin aku akan bikin beberapa hambatan yang aku alami dan bagaimana cara buat penyelesaiannya, karena hambatan yang aku alami juga banyak. Jadi penyelesaiannya juga nanti bakal aku spill, bakal aku bikin video lanjutannya ya, mungkin di part 2 nanti aku akan kasih tahu beberapa hambatan yang aku alami dan bagaimana cara penyelesaian di saat itu juga.
Oke, terima kasih sudah menonton video aku, pengalaman-pengalaman aku, pengalaman ketika aku jadi MC yang begitu dadakan ini, yang begitu menegangkan, yang di luar nalar. Dalam waktu 1 hari kemudian aku disuruh jadi MC. Ya Allah, itu tegang banget. Tapi ya kalau nggak dicoba, bagaimana kita bisa tahu kemampuan kita seberapa, ya kan? Terima kasih udah menonton, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman semuanya di grup-grup WhatsApp atau apapun. Di follow IG aku ya, dari @srastr_. Nah, nanti di situ ada banyak terkait pemikiran-pemikiran yang lain juga, pengalaman-pengalaman aku yang lain juga bisa dilihat di situ. Siapa tahu bikin motivasi kepada teman-teman lainnya buat ikut mencoba hal baru sama seperti aku. Oke. Bye-bye. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.